Perkenalkan, nama saya Berkat Zega, NIM 2523040009, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Restu Yandika Zerate SHMH. Saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, latar belakang Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai tujuannya menjadi warga negara yang berkarakter, demokrasi, dan bertanggung jawab. Adapun 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Kedua, landasan kultural. Ketiga, landasan yuridis. Keempat, landasan filosofis. Ada beberapa dasar substansi kajian pendidikan Pancasila yang menjadi pertama yaitu Pancasila sebagai filsafat, kedua Pancasila sebagai etika politik, ketiga Pancasila sebagai ideologi negara, dan keempat Pancasila sebagai rule of law dan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, masuk kita pada sejarah Pancasila. Akar nilai Pancasila dirumuskan secara formal. Nilai-nilai dasarnya sudah hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Yang pertama, religius, kepercayaan terhadap Tuhan, seperti animisme, dinanisme, dan agama-agama besar lainnya. Yang kedua, kemanusiaan, tercermin dalam hukum adat. Dan yang ketiga, persatuan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, menekankan semboyan persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masuk kita pada konsep dan urgensi Pancasila dalam arus bangsa Indonesia. Yang pertama, pada periode pengusulan Pancasila. Pada masa kebangkitan nasional ada beberapa tokoh. Pada tahun 1908 sampai 1920-an. Yang pertama, Budi Utomo menekankan persatuan dan kemajuan pendidikan sebagai dasar perjuangan. Yang kedua, Serikat Islam mengedepankan nilai ketuhanan dan persaudaraan dalam gerakan sosial politik. Yang ketiga, Idische Party menekankan nasionalisme radikal dan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, pada masa Sumpah Pemuda. Pada masa Sumpah Pemuda, yang pertama kita mengikrarkan satu nusa bangsa dan satu bahasa. Kedua, menjadi longgak kesadaran nasional akan pentingnya persatuan dan kebangsaan. Dan ketiga, nilai ini menjadi sila pertama yang diajukan oleh Soekarno pada kebangsaan Indonesia. Adapun pemikiran tokoh bangsa pada tahun 1930 awal sampai 1940-an. Tokoh pertama yaitu Ki Hajar Dewantara menawarkan konsep Trisakti Jiwa, yaitu kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan. Yang kedua, Soekarno mengusulkan 3 kekuatan besar bangsa, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Yang ketiga, Muhammad Hatta mengajukan gagasan demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan kooperasi sebagai landasan kesejahteraan. Dan yang keempat, oleh Bapak Muhammad Yamin mengedepankan persatuan nasional, kebudayaan, dan cita-cita kemerdekaan. Yang menjadi periode perumusan Pancasila yaitu pada sidang pertama pada BPUPKI membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Yang kedua, melakukan pembentukan Panitia 9. Dan yang ketiga, sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta dijadikan pembukaan undang-undang. Dan pada waktu itu Pancasila mulai ditempatkan dalam konteks hukum dasar negara. Nah, adapun 4 periode pengesahan pada Pancasila, yaitu yang pertama pada periode proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang ketiga, perubahan pada sila pertama. Dan keempat, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, masuk kita pembahasan selanjutnya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, negara adalah organisasi kekuatan atau kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan bangsa dalam wilayah tertentu. Adapun unsur-unsur negara, yang pertama ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, tujuan pembentukan negara itu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, mengatur kehidupan bersama. Ketiga, melindungi kepentingan rakyat. Keempat, mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, bentuk negara dan pemerintahnya ada dua. Yang pertama, Negara Kesatuan Indonesia, dan kedua, Negara Federal atau Amerika Serikat. Nah, ada konsep negara, bentuk negara, dan pemerintah. Pada negara kesatuan atau unitaris, yaitu negara yang kekuasaan pemerintahannya terpusat pada pemerintahan pusat. Sedangkan negara federasi, negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bersatu di bawah pemerintahan federal. Pada pembagian kekuasaan pada negara kesatuan, yaitu antara pemerintah pusat dan daerah bersifat vertikal atau pusat mendominasi. Sedangkan negara federasi antara pemerintah pusat dan negara bagian bersifat horizontal atau berbagi kekuasaan. Kedaulatannya pada negara kesatuan hanya ada satu kedaulatan, yaitu di tangan pemerintah pusat. Sedangkan negara federasi ada dua tingkat kedaulatan, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Konstitusinya yaitu pada negara kesatuan hanya ada satu konstitusi untuk wilayah negara, dan sedangkan negara federasi ada dua konstitusi, yaitu konstitusi federal dan konstitusi negara bagian. Pada pembuatan undang-undang pada negara kesatuan itu dilakukan oleh Parlemen Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah, sedangkan negara federasi itu baik parlemen federal maupun parlemen negara bagian berwenang membuat undang-undang. Contoh negara pada negara kesatuan yaitu Indonesia, Jepang, Prancis, Italia. Sedangkan negara federasi yaitu Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Australia. Nah, ada pun perbandingan bentuk pemerintahan. Yang pertama, perbandingan bentuk pemerintahan pada monarki versus republik. Nah, sedangkan monarki yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah raja atau ratu yang berkuasa secara turun-temurun. Sedangkan republik bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Kedudukan kepala negara bersifat turun-temurun berdasarkan garis keturunan kerajaan. Sedangkan republik bersifat terpilih untuk masa jabatan tertentu. Sebagai sumber kekuasaan pada monarki itu berdasarkan warisan atau keturunan, sedangkan republik berdasarkan mandat rakyat. Masa jabatan kepala negara monarki tidak terbatas, berlangsung selama hidupnya atau hingga turun tahta. Republik terbatas sesuai konstitusi, atau misalnya 5 tahun. Contoh negara pada monarki yaitu Inggris, Belanda, Jepang, Arab Saudi. Sedangkan Republik Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Prancis. Adapun konsep negara pada negara komunis dan pemerintahannya, yaitu negara yang berdasarkan ideologi komunisme, yaitu sistem politik dan ekonomi yang menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi. Semua sumber daya dikuasai dan diatur oleh negara untuk kepentingan bersama. Tujuannya mewujudkan masyarakat tanpa kelas atau kelas sosial dihapuskan, di mana semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.
Sistem pemerintahannya umum, umumnya berbentuk republik rakyat, dan sistem satu partai atau partai komunis. Kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya berasal dari partai yang sama. Pada pembagian kekuasaan mereka yaitu kekuasaan terkonsentrasi pada satu partai. Tidak ada pemisahan kekuasaan secara jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kehidupan politiknya tidak ada posisi politik. Partai Komunis mengontrol seluruh aktivitas politik dan media massa. Sistem ekonominya ekonomi terpusat, yaitu menentukan produksi, distribusi, dan harga barang. Contoh negara komunis seperti Tiongkok, Kuba, Vietnam, Korea Selatan, dan Laos. Adapun beberapa negara lainnya juga. Nah, adapun konsep negara pada Vatikan dan pemerintahannya. Yang pertama, negara Kota Vatikan, yaitu negara merdeka terkecil di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Vatikan ini merupakan pusat gereja Katolik Roma dan kediaman resmi Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik. Bentuk negaranya itu negara kesatuan. Seluruh kekuasaan terpusat di tangan pemimpin negara atau Paus. Bentuk pemerintahannya monarki teokrasi atau monarki teokratik, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pimpinan agama yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam urusan negara dan gereja. Kepala negaranya yaitu Paus sendiri menjabat seumur hidup sampai wafat atau mengundurkan diri. Sistem pemerintahannya, pemerintahan dijalankan oleh Paus dibantu lembaga-lembaga gereja seperti Kuria Roma dan Dewa Kardinal. Tidak ada pemilu umum. Sistem hukum berdasarkan hukum kanonik atau canon law gereja Katolik serta hukum sipil yang ditetapkan oleh Paus tersebut. Sebagai kepala negara saat ini atau sebelumnya itu oleh Bapak Paus Fransiskus pada tahun 2013. Nah, tujuan negara secara umum adalah arah atau cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu negara. Tujuan ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Adapun tujuan negara Indonesia, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun implementasi pada tujuan negara. Yang pertama, pemerintahan harus melindungi hak asasi warga negara. Kedua, menjamin keadilan sosial. Dan ketiga, menyelenggarakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Adapun alasan diperlakukan kajian Pancasila sebagai dasar negara, karena kajian ini terhadap Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting yang sangat berlangsung hidup berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa bagiannya, yang pertama, kajian terhadap Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mencegah disintegrasi bangsa. Yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan maksudnya berbagai ideologi asing yang menggeser nilai-nilai leluhur bangsa. Keempat, berperang dalam membangun karakter bangsa. Yang kelima, menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan nasional. Nah, masuk pada konsep urgensi dasar negara, yaitu dasar negara adalah landasan filosofis, ideologis, dan konstitusional. Bagi penyelenggaraan negara, dasar negara menjadi sumber, nilai arah, dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ditetapkan pada dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,
Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan kelima, menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu pertama, menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah dan hukum negara. Kedua, menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. 3, menjadi pedoman. Dan keempat, menjadi landasan moral, etika, dan ideologi nasional. Nah, urgensi dasar negara. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan kehidupan bernegara akan kehilangan arah, tujuan, pedoman hidup atau pedoman bersama. Pancasila memberikan identitas kepribadian serta berkarakter bangsa Indonesia. Masuk kita pembahasan kedudukan Pancasila sebagai sumber yuridis, historis, dan politis, dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama pada sumber yuridis, yaitu Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi yang karena tercantum secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, dan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar diperaturan oleh pemerintah daerah, pemerintahan, peraturan daerah, dan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, pada sumber historis. Nah, sebagai sumber historis ini, Pancasila berakar dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan. Proses perumusan Pancasila dilakukan oleh BPUPKI atau PPKI pada tahun 1995, dan sebagai perumusan akhir Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Yang ketiga, sumber sosiologis, yaitu nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, budaya, norma-norma sosial, dan sebagai pedoman kehidupan masing-masing masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, sumber politis, Pancasila sebagai ideologi politik nasional, mempersatukan elemen bangsa menjadi penyelenggaraan negara dan kebijakan politik, dan memihak pada satu golongan atau ideologi politik tertentu. Adapun dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu globalisasi, maksudnya budaya asing. Kedua, radikalisme dan intoleransi, munculnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai dengan semangat persatuan. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan, yaitu perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan keempat, krisis moral generasi muda, yaitu melemahnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap sesama. Adapun esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, itu sebagai artinya, yaitu esensi berarti hakikat atau inti terdalam dari sesuatu. Hakikatnya Pancasila merupakan pertama landasan filosofis negara, yang kedua sumber dari segala sumber hukum, dan ketiga pedoman moral dan etika bangsa. Dengan demikian, esensi Pancasila terletak pada posisi sebagai dasar, arah, dan tujuan. Yang kedua, nilai-nilai dasarnya memberikan jati diri, kepercayaan, dan budaya bangsa. Dan yang ketiga, fungsinya sebagai ideologi terbuka. Nah, ada alasan mengapa Pancasila sebagai urgen. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Kedua, sebagai perekat persatuan. Ketiga, sebagai paduan etika sosial dan politik. Dan keempat, sebagai benteng ideologis bangsa. Dan yang kelima, sebagai landasan pembentukan hukum dan kewajiban. Nah, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan pokok bagi segala bentuk hukum dan peraturan moral dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa, tidak diganti oleh dasar negara lain, dan menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional. Nah, hubungan proklamasi dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pada ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya itu keyakinan bahwa kemerdekaan adalah rahmat Tuhan.
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu terhadap perpecahan atau penolakannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu seluruh yang memperjuangkan rakyat. Dan keempat, kerakyatan, kemerdekaan yang diraih rakyat. Dan kelima, keadilan sosial, yaitu kemerdekaan untuk kemakmuran bersama. Nah, sekian saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada kesalahan di penyampaian yang saya sampaikan yang tidak jelas. Mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Yahoo.